Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Halo Dokter. Program kita untuk bisa berkonsultasi langsung bersama dengan dokter-dokter sesuai dengan tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang hindari penyakit lupus eritematosus sistemik. Nah, apa itu penyakit lupus ini? Kita akan berbincang-bincang, sudah hadir di studio. Narasumber saya ada Dr. Putri Mutia SPPD Finasim. Ada dokter spesialis penyakit dalam ya. Dokter Mutia, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah Mbak Nada, sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang dokter ke TVRI Sumatera Selatan. Ini sebenarnya sering mendengar dok terkait penyakit lupus ini. Tapi apa yang dimaksud dengan definisi yang sebenarnya dari penyakit lupus ini, Dokter Mutia? Ya, jadi penyakit lupus merupakan suatu penyakit autoimun sistemik yang dapat menyerang berbagai organ tubuh. Jadi penyakit ini merupakan suatu penyakit yang berbahaya jika tidak diterapi dengan benar. Karena apa? Karena dia bersifat sistemik dan dapat menyerang serta merusak berbagai organ serta jaringan di dalam tubuh kita. Oh, oke. Itu pengantarnya dulu ya, bahwa ini adalah berupa penyakit autoimun gitu. Kalau browsing-browsing juga kalau dilihat lupus adalah penyakit autoimun. Yeah. Apakah penyakit ini yang sering kita lihat nih di media sosial karena ngelihat, oh kena penyakit autoimun. Inilah lupus ini kah dokter? Beda lagi atau? Jadi kita perlu tahu dulu sebelumnya bahwa apa sih penyakit autoimun itu. Jadi penyakit autoimun sebenarnya adalah penyakit yang disebabkan karena sistem imun tubuh kita menyerang tubuh kita sendiri. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena sistem imun tubuh kita bersifat hiperreaktif. Jadi harusnya sistem imun kita bisa membedakan antara kuman yang masuk ke dalam tubuh dan mana sistem atau jaringan tubuh kita yang baik untuk tubuh kita sehingga tidak diserang. Nah, pada kondisi autoimun disease, tubuh kita mengalami suatu kelainan di mana terjadi suatu mutasi gen yang bisa menyebabkan sistem imun tubuh kita susah untuk mengenali mana teman dan mana lawan. Sehingga semuanya itu dikenal sebagai lawannya, sehingga sistem organ tubuh, jaringan dan sel tubuh diserang dan mengakibatkan kerusakan. Nah, penyakit autoimun itu sendiri banyak. Dan saat ini baru sekitar 190 lebih ya yang bisa teridentifikasi. Nah, lupus merupakan salah satu penyakit autoimun disease yang sering dan banyak sekali kita temukan di masyarakat tentunya. Jadi yang harus disamakan persepsi dulu adalah bahwa autoimun ini yang seharusnya tubuh kita tuh bisa membedakan gitu ya dokter ya. Yang mana yang memang kalau misalnya tidak baik, negatif itu dihempaskan istilahnya gitu ya. Jadi yang harusnya kan sistem imun tubuh kita menyerang kuman. Istilahnya kalau ada lawan, ada kawan. Yang kawan itu dilindungi. Tapi yang lawan itu diserang supaya tidak menimbulkan penyakit di dalam tubuh. Nah, pada autoimun disease, tubuh kita, sistem imun tubuh kita susah bahkan salah mengenali itu. Sehingga dia merusak semua organ, jaringan dan sel tubuh yang harusnya dianggap sebagai kawan, itu dianggap sebagai lawan. Baik. Jadi sebenarnya sel tubuh kita ini semuanya punya imun gitu ya dokter ya sebenarnya ya. Semuanya pasti ada, cuman kalau misalnya dia tidak bisa mendeteksi tadi gitu ya, jadinya ini menjadi sebuah penyakit gitu ya dok ya. Dan ternyata penyakit autoimun ini banyak jenisnya juga. Banyak jenisnya dan lupus adalah salah satunya. Dan termasuk penyakit autoimun yang berat. Kenapa? Karena dia bisa menyerang seluruh sel dan jaringan tubuh kita. Jadi kerusakan yang ditimbulkan itu lebih berat. Nah berarti sudah paham, maksudnya sudah satu definisi nih istilahnya. Berarti lupus itu adalah salah satu penyakit autoimun gitu ya dokter ya. Dan memang harus segera gitu ya. Jika memang tidak, itu bisa menyerang karena bahaya juga ya, tidak bisa mendeteksi gitu ya. Bahkan pertahanan diri kita sendiri juga bisa diserangnya gitu ya dok ya. Bisa.
Jadi di masyarakat lupus dikenal dengan penyakit 1000 wajah. Kenapa 1000 wajah? Karena gejalanya banyak sekali. Oh, oke. Jadi bermacam-macam gejalanya. Nah, boleh nih dokter di-sharing gejalanya yang banyak sekali ini. Jadi gejalanya itu banyak. Yang sering ditampilkan gejalanya itu yang sering kita temukan ada namanya alopecia. Apa itu? Alopecia itu kebotakan pada rambut ya yang disebabkan karena rontok rambut kita mengalami kerontokan secara progresif. Jadi alopecia itu kebotakan di kepala kita secara secara lokal ya. Jadi tidak semuanya. Jadi ada bagian tertentu satu tempat gitu satu tempat yang mengalami kebotakan yang disebabkan karena kerontokan rambut secara progresif. Dan nggak masuk akal istilahnya banyak banget gitu ya. Jadi sel rambut kita itu dikenal sebagai lawan bagi sistem imun. Sehingga dia menyerang sel rambut tersebut. Sebagai akibatnya rambut kita banyak rontok. Sehingga mengakibatkan kebotakan secara localized di kepala kita. Itu alopecia. Itu satu ya. Yang kedua, dia bisa menyebabkan timbulnya adanya malar rash. Atau yang disebut dengan butterfly rash. Kenapa disebut butterfly rash? Karena bentuknya seperti kupu-kupu. Kita bisa temukan itu di bagian wajah. Jadi bentuknya memang ruam kemerahan di bagian wajah. Mulai dari pipi, lalu ke hidung sini, dari hidung, kemudian ke pipi, dan membentuk seperti kupu-kupu. Beneran bentuk kupu-kupu? Bentuk kupu-kupu. Jadi lambang lupus itu seperti kupu-kupu. Jadi dia malar rash itu dia memang seperti sayap kupu-kupu. Dan dia bertambah merah ruamnya saat terkena sinar matahari. Merah gitu ya warnanya merah, ya dok lebih ya? merah bahkan. Jadi kalau kita kan kalau kena sinar matahari ya seluruh wajah ya? Seluruh wajah ya. Tapi kalau itu dia memang di pipinya berbentuk seperti kupu-kupu, yang itu disebut dengan malar rash atau butterfly rash. Oh, itu kenapa dok? Itu karena sistem imunnya menyerang dermis atau kulitnya. Jaringan kulitnya dan jaringan pembuluh darah kulitnya, sehingga mengakibatkan kemerahan di situ. Jadi akibat sistem imun menyerang jaringan dermis, kemudian vaskuler di daerah kulit, maka itu menyebabkan suatu peradangan, infiltrasi seradang ya, kalau bahasa kedokterannya. Jadi mengakibatkan peradangan yang kita lihat seperti ruam merah. Kemudian ada namanya nyeri sendi atau artritis. Nah, nyeri sendi ini itu dapat melibatkan satu sendi besar atau lebih dari satu sendi besar dan sendi-sendi kecil. Jadi sendi besar itu seperti siku, kemudian lutut, kemudian ankle ya, pergelangan kaki. Kalau sendi kecil itu seperti jari-jari tangan, telapak kaki itu sendi-sendi kecil. Jadi pada lupus itu bisa menyerang sendi besar dan sendi kecil. Bisa bareng-bareng gitu ya? Bisa. Satu atau dua sendi besar dan kecil itu bisa dia serang. Jadi bisa, dan bisa bersifat tidak simetris kanan dan kiri. Itu Kemudian ngilu gitu ya dok yang dirasain? Iya, rasanya seperti nyeri sendi. Nyeri sendi dan bengkak. Jadi ada inflamasi ya, peradangan pada sendi-sendi tubuh. Nyeri, bengkak, kadang terjadi kekakuan atau stiffness ya, tapi lebih ke nyeri dan bengkak. Kemudian tadi nyeri sendi sudah, karena banyak nih gejalanya. Kemudian ada namanya oral ulcer. Jadi oral ulcer itu ulkus ya, seperti bisul yang sudah pecah ya. Jadi kalau kita ngelihat namanya itu oral ulcer. Itu kayak sariawan gede banget di langit-langit mulut. Banyak. Satu, tapi besar banget dan dia tidak nyeri. Itu disebabkan karena ada vaskulitis, radang dari pembuluh darah. Di langit di atas. Di langit-langit. Dan dia biasanya sering sariawan tuh. Stomatitis. Kemudian ada yang namanya lagi artritis alopecia, kemudian ada
lesi diskoid. Lesi diskoid itu seperti ruam kemerahan berbentuk koin, lebih menonjol di tungkai atau di lengan. Di lengan kita, sepanjang lengan itu banyak gitu ya? Banyak, merah-merah gitu. Kayak koin-koin gitu ya? Itu juga. Artritis, jadi banyak sih, banyak. Bahkan ada yang diare kronik ya. Diare pun juga, Dok? Terus ya. Dia jadi bisa menyerang seluruh organ tubuh deh. Bisa dari saluran cerna, bisa dari jantung, paru, ginjal. Jadi tergantung dari organ-organ tubuh yang dia serang. Bisa banyak gejalanya ini nggak? Kan kata dokter tadi kan ada 1000 gejala ya. Bisa beberapa yang dokter sebutkan tadi sekaligus atau hanya satu-satu gitu? Bisa dia muncul 2, bisa dia muncul 3, atau pada saat pasien datang dia bisa muncul semua gejalanya secara bersamaan. Oh gitu. Jadi makanya antara pasien lupus yang satu dengan pasien lupus yang lain itu bisa berbeda-beda. Terus yang paling umum gejala-gejala yang seperti apa ini, Dok? Yang dikira biasanya nih kan kayaknya cuma sakit-sakit biasa gitu loh. Ternyata ada indikasi ke situ. Iya, yang tadi yang saya bilang tadi. Oh ini yang 6 ini ya. Ada malares, alopecia, oral ulcer, artritis, dan ada satu lagi fotosensitivitas namanya. Jadi kalau fotosensitivitas itu ada kulitnya jadi belang. Jadi bagian tubuh yang tertutupi pakaian, contohnya hijab ya, itu dia lebih warnanya lebih terang, lebih putih ya dibandingkan bagian tubuh yang tidak tertutupi pakaian. Jadi belangnya tuh terlihat. Jadi kalau kita kan beda pakai banget gitu beda ya? banget. Jadi bagian yang terkena sinar matahari itu lebih gelap dibandingkan dengan bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. Itu fotosensitivitas. Ya. Ini adalah gejala-gejala yang umum di antara ini gitu ya, Dok ya. Gejala yang lain banyak banget. Kalau dia keterlibatannya di organ ginjal, dia bisa BAK-nya keruh. Kemudian bisa ada bengkak pada kedua tungkai. Maaf. Terus bisa BAK-nya seperti air cucian daging dan lain sebagainya. Boleh kita minum dulu, Dok. Boleh kita minum dulu. Iya, ya. Boleh kita minum dulu. Kita break aja dulu ini pemirsa. Menarik nih perbincangan kita terkait pengetahuan kita terkait penyakit autoimun ini, salah satunya adalah lupus. Anda dapat bergabung bersama kami, berkonsultasi langsung bersama dengan Dr. Mutia di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini.
untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter. Masih membahas tentang hindari penyakit lupus eritematosus sistemik, dan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 bersama dengan Dokter Mutia. Tadi udah banyak ternyata gejala-gejalanya gitu ya Dok ya. Nah, pada saat kondisi seperti apa, pada saat kapan ini dokter bahwa memang pasien ini harus memeriksakan diri? Memeriksakan diri ke dokter ya? Betul. Jadi ketika seseorang menyadari bahwa ada perubahan nih di dirinya. Yang pertama, sering mengalami demam. Oh, demam ya? Sering mengalami demam tanpa sebab yang jelas. Sering itu berapa kali maksudnya? Jadi contohnya setiap bulan dia pasti demam. Atau setiap 2 minggu sekali dia demam. Atau dia demam dalam jangka waktu yang lama. Oh, oke. Jadi 2 minggu dia demam, terus turun, terus nanti demam lagi. Ya. Demam yang tanpa ada flu, batuk. Sebab yang jelas. Oh, jadi nggak ada pilek, nggak ada batuk, tiba-tiba demam. Biasanya itu sih pintu masuknya. Satu, demam. Yang kedua, nyeri sendi biasanya. Ngilu-ngilu gitu ya Dok? Nyeri sendi itu terasa sakit sendinya, ngilu. Terutama saat aktivitas bertambah nyeri, dibawa istirahat nyeri. Jadi ada khasnya. Jadi suatu peradangan sendi karena lupus ini, dia saat istirahat, dia sendinya terasa nyeri. Saat aktivitas tambah nyeri. Jadi adanya nyeri dan bengkak pada sendi. Bisa 1 sendi atau lebih dari 2 sendi. Baik sendi besar maupun sendi kecil. Kemudian yang ketiga, tadi ada kerontokan rambut yang progresif. Dari mana lihatnya? Mungkin kita biasa ya kalau cewek. Betul, iya. Berhijab kadang-kadang juga ya. Cuci rambut, rontok, nyisir, rontok. Tapi rontok yang bagaimana sih? Jadi rontok itu bisa dilihat saat kita bangun tidur, di bantalnya itu banyak sekali rambut. Nah itu hati-hati, itu ada kerontokan rambut secara progresif, mulai ada alopecia. Kemudian atau ada kebotakan yang di satu area bagian kepala yang disebabkan karena kerontokan tadi, itu juga harus waspada. Terus kemudian ada malares tadi ya. Oh iya, tiba-tiba jadi ada ruam. mungkin kalau yang perempuan, karena penyakit ini sebenarnya lebih banyak menyerang perempuan dibandingkan laki-laki. Iya, laki-laki atau perempuan. Ya, karena kalau dari epidemiologinya, secara prevalensinya itu 2:1 itu lebih banyak perempuan. 2:1. Jadi kalau ada suatu populasi itu 15 orang perempuan bisa terkena lupus. 2 laki-laki bisa juga terkena lupus. Jadi lebih banyak populasi perempuan yang bisa terkena lupus dibandingkan laki-laki. Jadi yang pasti wanita harus lebih waspada ya dibandingkan pria pada kondisi ini.
Kemudian tadi biasanya para penderita lupus selalu mengeluhkan ada malares tuh di wajahnya. Kenapa ya dok? Muka saya merah banget. Atau dia mengeluh sariawan. Oh ya. Sariawan di mulutnya, sering sariawan dan jumlahnya sangat banyak. Tuh. Seringkali itu yang kita temukan. Kalau dia menyerang ginjal, namanya lupus nefritis. Nah itu sering pasien mengeluh bengkak seluruh badannya, atau bengkak di kedua tungkainya, atau dia sering mengeluh BAK-nya berwarna merah seperti air cucian daging, atau seperti keruh. Keruh biasanya. Dia keruh, kemudian bengkak kedua tungkai atau seluruh badannya keruh. Nah itu kita perlu curigai adanya lupus. Oh, jika ada terjadi tanda-tanda seperti ini gitu ya dok. Dan pada orang yang memiliki riwayat keluarga dengan lupus itu berisiko lebih besar untuk mengalami lupus. Faktor turunan. Ya, jadi seandainya ada keluarganya yang mengalami lupus itu harus lebih hati-hati lagi. Jadi begitu ada gejala apapun harus cepat periksakan diri ke dokter. Harus di screening sebenarnya yang lebih baiknya ya. Jadi lebih mencegah ya. Ya, lebih cepat taunya, lebih cepat diobati, dan lebih bagus prognosisnya ke depannya. Oke. Ini untuk usia dok biasanya. Kan kalau tadi laki-laki sama perempuan lebih banyak perempuan yang diserang. Kemudian untuk usia apakah memang ada yang dari anak-anak juga sudah bisa terkena? Jadi lupus bisa menyerang usia produktif. Usia produktif. Oke. Puncak usianya itu 25 sampai 28 tahun. Jadi usia 9 sampai usia 50 tahun itu masih bisa terkena lupus. Jadi lupus juga bisa diderita pada anak-anak. Tapi usia puncak untuk mengalami lupus itu usia produktif. Jadi usia 18 sampai 26 tahun itu adalah usia produktif di mana seseorang bisa terkena lupus. 18, 26, 25, 28 iya, tadi ya? Bisa. Oh, dan ini maksudnya apa penyebabnya gitu? Faktor resikonya apa nih yang paling besar? Faktor resikonya banyak. Jadi lupus dipengaruhi oleh faktor resiko yang bisa diubah dan tidak dapat diubah. Oke. Faktor resiko yang tidak dapat diubah itu dipengaruhi oleh satu genetik. Yang kedua ini cukup usia. Tinggi ya dok ya? Oh iya, genetik, ya? Genetik itu maksudnya adanya mutasi gen. Ada nama gennya HLA-DR 1, 2. Ya, itu yang turunan bisa, itu ya? Dan banyak mutasi gen yang lain. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, faktor resiko yang tidak bisa diubah itu adalah faktor usia. Yang tadi yang saya sebut, usia produktif. Karena berhubungan dengan hormon. Oh. Jadi usia produktif kan hormon estrogen tinggi. Nah, di situ dia lebih banyak terkena lupus. Menyerang ke situ. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin, di mana wanita lebih banyak terkena lupus dibandingkan pria, lebih beresiko untuk terkena lupus dibandingkan pria. Kalau faktor resiko yang tidak dapat diubah itu juga banyak. Yang pertama, paparan radiasi sinar matahari. Oh iya? Oh itu bisa beresiko untuk lupus. Karena dia menyebabkan inflamasi secara terus-menerus ke dermis, ke jaringan dermis, jaringan kulit. Kemudian yang kedua, paparan zat kimia dan obat-obatan tertentu. Itu juga bisa menyebabkan lupus. Paparan rokok. Ya. Dan yang terakhir adalah infeksi. Infeksi seperti apa ini dok? Infeksi virus yang tidak diobati dengan baik, itu bisa menyebabkan strain kumannya itu tetap berada di tubuh, yang menyebabkan dia terbentuknya kompleks antigen antibodi di dalam tubuh. Itu bisa menyebabkan lupus. Oke. Dok, biasanya nih ya, menyerang ini biasanya kak apakah memang bertahap atau memang langsung cukup parah gitu gejalanya nih gimana dok? Jadi masing-masing orang, masing-masing penderita lupus ini berbeda-beda.
Ada yang dia langsung kerusakan organnya langsung berat ya. Jadi langsung menyerang itu ya. Jadi lupus itu sebenarnya dibagi 3 berdasarkan berat ringannya gejala. Ada lupus derajat ringan, lupus derajat sedang, dan lupus derajat berat. Kalau yang lupus derajat ringan ini menyerang kulit dan sendi. Kalau lupus derajat berat, dia bisa menyerang otak dan dia bisa menyerang ginjal. Nah, di antaranya itu adalah lupus derajat sedang. Jadi dia bisa menyerang pembuluh darah yang dinamakan dengan vaskulitis. Kemudian dia bisa menyerang paru yang dinamakan dengan pleuritis, atau dia bisa menyerang jantung. Namanya lupus karditis. Oke. Beda-beda ya dok ya? Beda-beda. Case-nya beda-beda. Yeah. Nah ini juga apakah ada faktor penyakit penyerta lainnya juga dok ini? Penyakit penyerta misalnya seperti apa? Misalnya dia punya apa ya, kayak punya hipertensi kah atau itu ya gitu. Jadi bisa saja lupus ini disertai dengan penyakit yang lain. Contoh, orang yang menderita hipertensi atau darah tinggi juga bisa menderita lupus. Itu bisa. Tapi lupus juga bisa mengakibatkan timbulnya suatu komorbid untuk penyakit yang lain. Contoh, lupus bisa menyerang pembuluh darah yang dinamakan dengan vaskulitis. Nah, akibatnya dari lupus ini pembuluh darahnya menjadi radang. Seluruh pembuluh darahnya menjadi radang. Nah, sebagai akibatnya itu banyak komplikasi yang terjadi. Seperti kalau dia menyerang pembuluh darah jantungnya, dia bisa menyebabkan infark atau adanya sumbatan pada pembuluh darah. Yang mengakibatkan dia bisa terkena penyakit jantung. Atau kalau seandainya dia menyerang pembuluh darah, tekanan darahnya meningkat, nantinya dia bisa menderita darah tinggi atau hipertensi. Kemudian dia bisa juga menyerang sistem saluran cerna yang bisa mengakibatkan dia terjadinya diare secara kronis. Jadi semuanya itu bisa terkait satu sama lain. Jadi lupus bisa disertai dengan penyakit yang lain, tapi lupus juga bisa menyebabkan timbulnya suatu penyakit yang lain yang berbahaya juga untuk penderita lupus. Komplikasinya banyak gitu loh. Iya. Komplikasi yang ditimbulkan dari lupus itu timbulnya penyakit yang lain rentetannya. Dan dokter tadi juga mengatakan ternyata ini nih, saya lumayan baru tahu juga ini menyerang usia-usia produktif malah gitu. Usia produktif? Iya, usia-usia kuliah, adik-adik kuliah atau baru-baru bekerja gitu ya dok ya. Dan karena gejalanya ini banyak, seringkali lupus itu late diagnosis. Jadi seringkali kita dapatkan dalam kondisi yang sudah berat karena tidak terdiagnosis di awal. Kadang-kadang mungkin penyakitnya apa gitu ya, biasanya gitu ya dok ya. Jadi seringkali pasien dianggap nyeri sendi nih contohnya. Pasien nyeri sendi sudah lama, kemudian dianggap ya penyakit rematik biasa. Padahal itu sudah lupus. Jadi seringkali pasien juga menganggap nggak apa-apa, itu cuma nyeri sendi biasa. Atau demam kan, kita anggap biasa kan. Makan obat sembuh, kemudian demam lagi, makan obat sembuh, ke dokter demam lagi dikasih obat demam. Ternyata itu bisa jadi dia mungkin juga bisa lupus. Bagaimana untuk mendiagnosisnya ini dok? Cara diagnosis lupus ya. Jadi cara diagnosis lupus yang pertama lihat klinisnya dulu, gejalanya dulu. Kemudian yang kedua dari pemeriksaan laboratorium. Jadi tentunya ini harus pemeriksaannya di rumah sakit ya. Jadi kita harus memeriksa laboratorium itu, yang kita periksa adalah marker dari lupusnya. Ada markernya. Marker autoimun disease-nya itu banyak. Salah satunya itu ada ANA, anti-nuclear antibody, kemudian ada anti-dsDNA. Jadi lupus itu dikatakan lupus jika dia
memiliki antibodi terhadap inti sel. Oke. Dan namanya anti dsDNA tuh nama kedokterannya. Nah, kalau anti dsDNA-nya itu meningkat, ananya meningkat, kemudian ada gejala klinis, kemudian diikuti oleh marker inflamasi yang lain seperti CRP dan LED-nya juga itu bisa meningkat. Nah, itu bisa kita diagnosis lupus. Jadi penegakan lupus itu sendiri ada kriteria-kriterianya. Ada namanya kriteria ARA yang kita pakai, ada kriteria EULAR. Yang masing-masing dari kriteria tersebut itu ada poin-poinnya. Jadi kita masukkan setelah kita dapat hasil labnya dan klinisnya, lalu kita masukkan, kita lihat, oh ini tegak nih diagnosis lupusnya. Ya, karena itu banyak. Jadi bisa terjadi, bisa dia HB-nya turun, bisa leukositnya turun, bisa trombositnya turun. Bisa terindikasi penyakit-penyakit lain juga gitu ya. Dan marker untuk antibodi lupus itu sendiri bukan hanya anti dsDNA, banyak yang lain. Lagi. Jadi memang anti SM contohnya. Artinya memang prosesnya ya untuk bisa didiagnosis ini ya. Iya. Kita akan ngobrol lagi nih, semakin menarik perbincangan kita nih. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami konsultasi langsung dengan Dr. Mutia di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital,
Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter, masih membahas tentang hindari penyakit lupus eritematosus sistemik bersama dengan Dokter Mutia. Oke, dokter, pasien dokter nih saat ini nih semakin banyak nggak sih dok yang terdiagnosis lupus ini dok? Kalau saat ini semakin banyak ya penderita lupus. Kenapa tuh dok? Karena yang pertama paparan ya, zat kimia. Dulu ya. Oke, boleh. Halo, selamat sore. Halo dokter. Halo dokter. Iya, ini siapa di mana Bu? Iya, Ibu Nani Palembang. Ibu Nani, silakan. Selamat sore dokter. Selamat sore anak-anak Nada. Iya, selamat sore. Dokter, penjelasan dokter tadi sedang dialami oleh keluarga kami, tapi berada di Jambi. Berapa hari yang lalu, keluarga nelpon disarankan dokter di Jambi untuk ke Palembang karena penyakitnya seperti penjelasan dokter tadi, autoimun jenis lupus. Intinya kami ingin bertanya dengan dokter, dengan konsultasi atau berobat, mau nih dokter di mana? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Iya. Baik, mungkin untuk penyakit lupus karena ini pengobatannya komprehensif ya dan pemeriksaannya juga sangat komprehensif sekali. Mungkin nanti bisa dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ya. Karena di sana sudah ada untuk pemeriksaan lupusnya sudah lengkap untuk marker-marker autoimunnya dan pengobatan obat-obat dan tata laksana untuk lupus sendiri itu juga sudah lengkap. Jadi mungkin bisa ke sana ya Bu ya. Iya, boleh ketemu Dokter Mutia juga Bu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Dok, gimana nih kenapa nih bisa cukup banyak juga sekarang nih? Jadi sekarang cukup banyak penderita lupus karena kalau menurut saya sekarang gaya hidup kita nih sudah banyak yang berubah. Jadi paparan radiasi sekarang sudah sangat banyak. Paparan radiasi, kemudian penggunaan zat-zat kimia. Mulai dari apa saja lah di dalam tubuh kita nih sudah banyak kan sekarang. Mulai dari mana saja. Makanan, minuman, apapun gitu ya. Minuman dan apapun itu sudah banyak sekali. Kemudian infeksi. Nah, jadi infeksi dulu kita mengalami wabah COVID ya. Dan semenjak itu penyakit autoimun tuh sudah banyak langsung banyak bermunculan ya? Karena memang ternyata infeksi kuman tersebut tuh ternyata tidak langsung hilang Manada. Jadi bagian-bagian tubuh kumannya yang sudah mati itu bisa mengendap di berbagai jaringan tubuh kita dan dikenali sebagai lawan oleh tubuh kita. Jadi dia membentuk suatu namanya kompleks antigen antibodi di dalam tubuh yang bisa mengakibatkan terjadinya proses inflamasi di jaringan dan organ tubuh. Mungkin seperti itu. Oke, karena infeksi tadi karena salah satu ini ya dok ya, salah satu faktor penyebab penyebab dari salah satu penyakit lupus autoimun nih ya secara umum ya dok ya. Kemudian ada namanya infeksi parvovirus 19. Nah itu gejalanya mirip influenza loh itu, sering. Tapi kan kita tidak bisa mengidentifikasi virus toh. Tapi jadi ada beberapa orang yang sistem imunnya terlalu hiperreaktif ketika dia sering terpapar oleh infeksi virus-virus tersebut, dia bisa mengalami lupus. Intinya ya perubahan gaya hidup, kemudian juga kondisi-kondisi saat ini, paparan-paparan gitu ya dok ya. Ini kita nggak tahu gitu ya bahan-bahan kimia apa yang masuk dalam tubuh, itu jadi memicu reaksi autoimun ini bisa terjadi gitu dok ya. Iya, seperti itu Mbak Nada. Makanya
Mungkin kita harus kembali lagi hidup sehat. Back to nature juga ya. Oke, ya. Mudah-mudahan. Lebih baik mungkin seperti itu. Nah, berarti kita ke pengelolaan dan juga tata laksana dari penyakit lupus ini, dokter. Jadi pengelolaan lupus atau tata laksana lupus ini sangat komprehensif. Jadi tidak hanya kita melihat di satu bidang saja, tetapi tata laksananya harus sangat komprehensif. Jadi tujuan pengelolaan atau tata laksana itu adalah bagaimana seseorang penderita lupus itu mencapai suatu remisi dan mencegah kekambuhan dari lupus itu sendiri, serta menurunkan komorbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh lupus. Jadi tata laksananya itu ada terapi medikamentosa dan terapi non medikamentosa. Medikamentosa ini terapi obat-obatan. Jadi obat-obatan yang diberikan kita bisa berikan golongan kortikosteroid dan sparing agent dari kortikosteroid. Jadi imunosupresan namanya. Jadi pemberian kortikosteroid dan pemberian imunosupresan. Nah, kalau dulu lupus ini di tata laksananya kita berikan kortikosteroid saja. Nah, saat ini tidak boleh kita berikan kortikosteroid saja, tapi kita juga harus berikan imunosupresan pendampingnya. Untuk apa? Untuk mengurangi efek dari kortikosteroidnya. Nah, itu dari terapi medikamentosa. Ya. Tentu saja obat-obatan yang diberikan ini tidak antara satu pasien dengan pasien yang lain itu tidak sama, Mbak Nanda. Betul. Tidak bisa disamakan karena tergantung dari derajat lupusnya, kemudian tergantung juga dari organ dan jaringan tubuh apa yang diserang, dan apakah dia timbul komorbid atau komplikasi dari lupus. Nah, kalau dia sudah timbul komplikasi dari lupusnya, maka komplikasi penyakit akibat lupusnya ini juga harus diobatin. Itu dari medikamentosa ya. Kemudian dari non medikamentosa ya, yang non farmakologi lah ya. Itu ada yang pertama terapinya adalah pola hidup sehat. Pasti ya. Pola hidup sehat ini seperti apa? Yang pertama nutrisi. Jadi harus nutrisinya seimbang. Nah, tapi dalam catatannya kalau pasiennya itu menderita lupus dengan penyakit jantung, jadi lupus yang komplikasinya ke arah jantung, itu harus mengurangi kalorinya. Jadi kalau dari dari segi gizi ya, makanan yang berkalori tinggi pada penderita lupus itu bisa meningkatkan inflamasi atau peradangan. Sehingga biasanya kita anjurkan untuk penderita lupus itu mengkonsumsi ya makanan yang rendah kalori, tinggi proteinnya. Dalam tanda kutip bahwa ini tidak bisa juga disamaratakan semua untuk penderita lupus. Betul. Karena tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa lupus ini juga bisa menyerang ginjal. Nah, pada lupus yang mengalami komplikasi ke arah ginjal, ya, lupus nefritis, maka proteinnya harus disesuaikan. Jadi itu harus konsul gizi. Betul. Kemudian itu dari pola hidup sehat, dari nutrisi. Kemudian pola hidup sehat yang kedua, dia harus olahraga. Jadi penderita lupus itu tetap harus bisa beraktivitas, harus bisa berolahraga. Olahraga apa yang baik untuk penderita lupus adalah olahraga yang memiliki impact yang sangat ringan ke sendi. Jadi kalau aerobik yang ringan. Berenang gitu dong? Berenang boleh, kemudian jalan kaki boleh, yoga. Yoga itu paling bagus untuk penderita lupus karena impactnya ke sendi itu sangat rendah. Kemudian penggunaan tabir surya. Jadi penderita lupus harus menggunakan tabir surya dengan SPF lebih dari 30. Oke. Ya, kemudian dia harus melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Jadi dia tidak boleh terpapar langsung sinar matahari secara langsung. Karena apa? Karena bisa menyebabkan peradangan di jaringan kulitnya. Begitu adanya peradangan jaringan kulit, maka dia bisa mencetuskan peradangan yang lebih berat di jaringan organ tubuh yang lain. Namanya kondisinya flare up.
Jadi dia bisa menjatuhkan flare up. Oke. Seperti itu. Jadi sangat komprehensif. Jadi tidak bisa kita memandang lupus tata laksananya hanya dari obati di satu sisi saja. Tapi harus di berbagai kondisi. Makanya tata laksana lupus itu sangat komprehensif sekali. Oke, baik. Pengobatannya juga butuh waktu dan butuh kesabaran yang cukup panjang ya dok ya. Nah, dan butuh semangat dari penderitanya. Oke, baik. Jadi dengan semangat yang baik, dengan psikologis yang baik dari pasien itu secara tidak langsung itu meningkatkan imun tubuhnya. Fungsi imun tubuhnya menjadi lebih baik. Kita harus break lagi di dokter. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter, masih bersama dengan Dokter Mutia. Kita masih membahas tentang lupus ini pemirsa. Ini Dokter Mutia kadang-kadang pasien-pasien ini yang mungkin sudah terdiagnosa penyakit lupus ini bertanya-tanya, mungkinkah bisa sembuh gitu dok? Gimana dok? Baik, lupus ini kita sebutnya bukan sembuh ya Mbak Nada ya. Jadi
lupus itu bisa terkontrol dan dikendalikan. Oh, oke. Jadi, itu bahasanya ya, terkontrol. Iya, lupus itu bisa terkontrol dan dikendalikan. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa tujuan dari pengobatan lupus adalah bagaimana seorang penderita lupus bisa mencapai suatu remisi dan mencegah terjadinya kekambuhan serta menurunkan komorbiditas dan mortalitas yang disebabkan oleh penyakit lupus. Jadi pasien yang menderita lupus ini dari awal kita treat, kita tata laksana secara komprehensif dan tepat sehingga nantinya pasien lebih cepat mengalami remisi. Jadi dengan pengobatan yang adekuat, dengan tata laksana yang tepat, kita harapkan pasien ini lebih cepat mencapai remisinya. Dan kalaupun remisi tidak didapatkan pada pasien tersebut, kita harapkan bahwa pasien itu mengalami namanya low disease activity di berbagai sistem jaringan tubuhnya. Maksudnya adalah walaupun dia terkena, beberapa jaringan organ tubuhnya terkena, tapi gejalanya tidak progresif. Namanya low disease activity. Jadi aktivitas derajat penyakitnya ringan. Jadi walaupun dia belum mencapai remisinya, tapi derajat aktivitas penyakitnya menjadi lebih ringan. Nah itu yang kita harapkan. Sehingga penderita lupus tetap bisa beraktivitas. Ya itu betul. Tetap bisa melakukan tugasnya dan tetap bisa mencapai cita-citanya. Tapi itu berarti maksudnya harus rutin kontrol, rutin minum obat harus rutin gitu kontrol ya? Dan harus minum obat secara teratur. Obat tidak harus boleh itu. tinggal obatnya. Karena kalau dia putus obat tinggal, maka penyakitnya bisa relapse atau yang disebut dengan flare up. Jadi ketika penderita lupus tidak mengkonsumsi obatnya secara teratur, putus obat, maka penderita lupus bisa mengalami flare up. Flare up itu artinya gejala penyakitnya itu bisa muncul seperti gejala awal atau bahkan lebih berat dari sebelumnya. Jadi makanya itu seluruh penderita lupus selalu kita edukasi bagaimana harus mengkonsumsi obat secara teratur. Dan harus rutin berobat ke dokter. Jadi kalau pasien-pasien yang sudah remisi itu tetap kontrol sebulan sekali, 3 bulan sekali itu tetap harus kontrol dan memeriksakan dirinya ke dokter, ke reumatologi. Jadi maksudnya tetap bisa lah ya dokternya tetap bisa beraktivitas, tetap bisa tenang lah ya asalkan dia terus tetap kontrol dan juga obatnya. Kita sudah mau masuk kesimpulan nih dokter, bagaimana cara mencegahnya ini ya? Baik, cara mencegah lupus. Yang pertama hidup sehat. Tentunya hidup sehat. Kurangi paparan radiasi dari zat-zat kimia. Kurangi paparan asap rokok. Kemudian kurangi juga paparan dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi pola hidup sehat. Dan rajin berolahraga, jaga kondisi makanan kita karena penyakit itu sebenarnya munculnya bisa dari makanan juga ya secara tidak langsung. Dan tentunya ketika kita memiliki resiko untuk mengalami lupus itu harus screening lebih awal. Harus lebih cepat periksa ke dokternya. Apalagi pada penderita lupus atau masyarakat yang sudah mengalami gejala-gejala yang kita sebutkan tadi, itu sedari dini harus sudah memeriksakan dirinya ke dokter. Setuju, baik. Terima kasih banyak Dokter Mutia. Ini sangat mengedukasi. Saya pun sangat merasa teredukasi sekali terkait penyakit ini. Mudah-mudahan ya para pasien-pasien bisa segera selalu dikuatkan gitu ya dokter ya untuk tetap konsisten dalam berobat dan juga bisa beraktivitas sehari-hari, itu yang kita harapkan ya pemirsa. Inilah akhir perbincangan kami di Halo Dokter hari ini. Terima kasih banyak sudah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Akhirnya saya Nada Nasyaya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.